warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Hasani, sahabat Al-Qur'an yang bergabung Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesehatan, sehingga kita pagi ini dapat berkumpul di Zoom ini. Di Zoom Al-Hasani kita membahas beberapa ayat dari Al-Quran sebagaimana biasa tiap pagi kita membahas ayat Al-Quran, kecuali pada hari Sabtu kalau ada tema khusus. Tapi pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 106 dan 107 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Media Astuti, telah menjelaskan kepada kita dengan benar, dengan tuntas, dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur surah Al-An'am ayat 6 dan ayat 106 dan 107. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim biwakil wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Artinya, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Al-An'am ayat 106. Dan kami tidak menjadikan kamu, dan Allah menghendaki niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka, dan kamu sekali bukanlah pemelihara bagi mereka. Al-An'am ayat 107. Dalam surah Al-An'am ayat 106, ittabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. yakni beramallah menurut Al-Quran. La ilaha illallah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Wa a'rid anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ayat yang semakna di situ dikatakan surah Al-An'am ayat 107. Itu lanjutannya, walau Allahu ma asraku wa ma ja'alna alaihim hafiza wa ma anta alaihim wakil. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu mereka
tidak mempersetujuinya. Artinya sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan mereka semua beriman. Itu walau Allahu ma asyraku, itu maksudnya. Wa ma ja'alna 'alaika wa ma ja'alna ka 'alaihim hafizah. Kami tidak menjadi kamu sebagai pemelihara bagi mereka. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan kami tidaklah bukan penjaga bagi mereka. Itu yang ayat itu. Nah, kembali kepada ayat 106, di situ dikatakan, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, yakni beramallah menurut Al-Quran. Dan surah Yunus ayat 109 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Wa huwa khairul hakimin, dialah hakim yang sebaik-baik hakim. Yunus ayat 109. Dalam surah Luqman Allah berfirman bagian akhir, wattabi' ma sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, dan kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan berikutnya surah Al-Ahzab ayat 2 Allah berfirman tentang mengikuti wahyu itu. Allah berfirman, wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabir. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik, ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Innallaha kana bima ta'maluna khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 1.000 tak? Al-Ahzab ayat 2. Jika kalian mengingkarinya, maka kalian menjadi umpan neraka Jahannam. Ditegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi asabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya sungguh kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, asabu jahannam antum laha waridun, adalah umpan neraka jahanam, kamu pasti termasuk ke dalamnya, masuk di dalam api neraka itulah. Jadi kalau orang menyembah selain daripada Allah, itu kalimat lain daripada musyrik. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 108 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Al-ayat di ayat 106, janganlah kamu memaki sembah-sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Kemudian dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 21 dan 22 Allah memerintahkan Qibdah untuk memberikan peringatan. Itu katanya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah seorang yang memberi peringatan, dan kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah Ar-Ra'd ayat 40 bagian akhir, fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Karena sesungguhnya tugas kamu hanya menyampaikan saja, sedangkan kamilah yang menghisab amalan mereka. Dalam surah At-Taubah ayat 100 juga dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
was-sabiqunal awwaluna minal mujahirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ayat ini memerintahkan kita supaya kita berpikir dalam beramal mengikuti para sahabat yang dahulu. Itu dikatakannya wasabiquna wal awwaluna minal mujahidin wal ansor. Orang-orang yang terdahulu, lagi-lagi pertama masuk Islam dari golongan mujahidin dan ansor. Wallazina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ridho kepada Allah dan mereka pun Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, ayat ini mudah-mudahan penggalan ini kita termasuk di dalam itu. Hendaknya kita termasuk dalam orang wallazina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu an. Jadi orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Itu maksudnya mengikuti orang terdahulu, para sahabat dahulu. Para sahabat orang yang generasi pertama, kedua dan ketiga, maksudnya wa adalahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai yang di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal selama-lamanya. Inilah harapan kita bahwa kita termasuk golongan orang terdahulu. Artinya mengikuti cara beramal mereka. Zalikal fawzul azim, yaitu mereka itulah kemenangan yang besar. At-Taubah ayat 100. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 50 Allah berfirman, aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Qul, katakanlah hai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Aku tidak pula mengetahui yang gaib, tidak pula mengatakan kepadamu aku adalah seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah hai Muhammad, hal yastawi a'ma wal basir afala tatafakkarun. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka kamu pun tidak memikirnya. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Al-An'am ayat 50. Kemudian dijelaskan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 63, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa izmun wa kullahum fi anfusikum qaulan baligha. Mereka itu adalah orang yang mengetahui, orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi apa yang ada di hati mereka Allah mengetahuinya. Maka di situ kita fa'arid anhum wa azmun, berpalinglah kamu dari mereka, berilah mereka pelajaran, dan kamu katakanlah kepada diri mereka dengan perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 148 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
sayaqulul ladzina asraku law sya'allahu ma asrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kazzabal ladzina min qablihim hatta zaku ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa yahrusun sayaqulul ladzina asraku. Orang-orang mempersekutukan Tuhan itu kelak akan mengatakan, apa kata mereka? Lausa Allahumma asrafna wala abauna wala harramna min syai'. Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak kami tidak mempersekutukannya dan tidak pula mengharamkan barang-barang sesuatu apapun. Jadi dengan kalimat ini orang-orang musyrik itu menyalahkan Allah. Kenapa? Jika Allah menghendaki. Artinya Allah tidak menghendaki, itu maksudnya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta zaku ba'sana. Demikian pula orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Maka adakah kamu mempunyai suatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengungkapkan kepada kami? In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa yahrusun. Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan mereka saja, atau hanya kalian terakhir adalah berdusta. Jadi kalimat ini pakai kalimat lau itu, lausa Allahumma itu perlu menjadi perhatian. Sekiranya Allah menghendaki itu, padahal dia sendiri yang melakukan kejahatan, maka dia salahkan kepada Allah. Sehingga kalau Allah menghendaki dia tidak mensekutukannya, maka orang itu tidak mensekutukan. Tetapi di alasan maka Allah menghendaki mereka mempersekutukan Allah. Itulah tuduhan yang mendustakan ayat Allah. Kemudian surah Al-Maidah ayat 41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Mereka itu adalah orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia, di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 35 Allah berfirman, walau sa'allahu la jama'ahum alal huda. Ini Al-An'am 35, kalau Allah menghendaki tentu saja Allah menjadikan mereka semua mendapat petunjuk. Nah ini menyalahkan lagi karena mereka tidak dapat petunjuk sehingga mereka alasan Allah tidak menghendaki mereka mendapat petunjuk. Inilah suatu kalimat yang dusta lagi. Allah sudah menjelaskan kepada kita. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 80 Allah berfirman, mayyuti'illar rasula faqad ata Allah wa man tawalla faman arsalnaka alaihim hafiza. Di situ dikatakan barang siapa mentaati Rasul, tentu sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu Muhammad menjadi pemelihara mereka. Jadi pilihan mereka berpaling atau beriman itu tergantung kepada manusia itu sendiri, karena manusia diberikan hak istimewa yaitu hak pilih. Dia milih yang mana setelah dibentangkan dua jalan yang mereka hadapi, pilih yang mana, yang baik atau yang jelek. Nah, itu putusannya kepada manusia itu sendiri. Dalam surah Al-Maidah ayat 104 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara fali nafsihi wa man amiya fa'alaiha
wa ma ana alaikum bihafiz. Sungguh telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi diri sendiri. Dan barang siapa buta atau tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratannya kembali kepadanya. Wa ma ana alaikum bihafiz, dan sesungguhnya aku, yaitu Muhammad, sekali-sekali bukanlah pemelihara kalian. Al-An'am ayat 104. Dan 107, ayat 107 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau sa'allahu ma asraku wa ma ja'alnaka 'alaihim bihafiza wa ma anta 'alaihim biwakil. Walau sa'allahu ma asraku. Kalau menghendaki niscaya tidak bersekutukan, dan kami tidak menjadikan engkau Muhammad sebagai pelihara mereka, dan sekali-sekali kamu bukanlah pelihara bagi mereka. Nah, berkenaan walau sa'allah itu dijelaskan lagi di situ dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau sa'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian diulang lagi hal-hal yang sama. Walau sa'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, kemudian dalam berikutnya, walau sa'allahu la sallatahum alaikum fala qatalukum. Jikalau mendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadapmu, pastilah mereka memerangi kalian. Ayat Nisa ayat 90. Dalam surah Al-An'am ayat 35 Allah berfirman bagian akhir, walau sya'allahu la jama'ahum ala al-huda fala takunanna minal jahilin. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua mendapat petunjuk. Sebab itu janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang yang jahil. Jadi Allah sudah jelaskan petunjuknya, sudah diberikan, dibentangkan, tapi mereka tidak mau mencari petunjuk. Dalam surah Al-An'am ayat 112 Allah berfirman, walau sa'a rabbuka ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftarun. Jika Tuhan kamu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi mereka membuat kemungkaran, janganlah kalian ikuti. Itu maksud ayat ini. Dalam surah Al-Baqarah Al-An'am ayat 137 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim suraka'uhum la yurduhum wa libasu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'alu zarhum wa ma yaftarun. Ayat ini menjelaskan kepada kita, demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak mereka dan untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Tapi disebut lanjut situ, walau sa'allahu ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftaru. Kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakan, maka tinggalkanlah mereka apa yang mereka ada-adakan. Jadi orang-orang yang disebutkan di situ harus kita tinggalkan karena dia pakai berprinsip kalau Allah menghendaki. Padahal Allah sudah menentukan kepada kita pilihan-pilihan. Dan kemudian dalam surah Al-An'am kembali ke situ kita ayat 148, sayaqulul ladzina asraku law sa'allahu ma asrakna wala aba'ana wala harramna min syai'. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan mereka mengatakan, jika Allah menghendaki,
niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya dan tidak pula mengharamkan barang-barang sesuatu pun. Nah, ini mereka menyalahkan Allah. Jika Allah menghendaki gitu, Allah yang dia salahkan karena mereka mempersekutukan, ya, melakukan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka. Kemudian dalam surah Yunus Allah menjelaskan juga kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Jika Tuhanmu menghendaki, tentulah berimanlah semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apa kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Jadi Allah saja tidak memberikan kepada bebasan kepada mereka untuk beriman atau tidak beriman. Maka kamu tidak bisa memaksa semua orang itu untuk beriman. Walau kemudian Surah Hud ayat 18 Allah berfirman, walau sa'a rabbuka la ja'alan nasi ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang sesatu, tetapi senantiasa berselisih pendapat. Jadi mereka selalu berselisih pendapat. Jadi mereka itu selalu berpecah belah. Dalam surah An-Nahl ayat 9 Allah berfirman, wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair walau sa'al hadainakum ajmain. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus di antara jalan-jalan yang bengkok. Jika dia menghendaki, tentulah dia memimpin semuanya ke jalan yang benar. Tapi di situ dia siapkan ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok. Kemudian silahkan pilih. Nah, maka ada yang milih jalan yang bengkok, ada yang pilih jalan yang lurus. Dalam surah An-Nahl ayat 93 Allah berfirman, walau sa'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walaki yudillu may yasha wa yahdi may yasha wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Di situ dikatakan kalau Allah menghendaki niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah membiarkan mereka sesat karena mereka hendak sesat dan memberi petunjuk kepada mereka yang mencari petunjuk. Kemudian di situ sesungguhnya kamu, kata dia, kamu tidak ditanya, gitu. Kamu tidak ditanya Allah, sesungguhnya kamu akan ditanya apa yang telah kamu kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita pilih, itu kita ditanyakan tentang itu. Oleh karena itu maka kita harus hati-hati dalam melakukan pekerjaan kita, dalam hal beramal kita harus sesuai dengan petunjuk, sesuai apa yang dikatakan surat Taubah ayat 100 tadi. Kemudian dalam surah Kahfi ayat 29 Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, dikatakan kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa ingin beriman hendaklah dia beriman, barang siapa ingin kafir biarkanlah dia kafir. Nah, itulah dikatakan dengan walau Allah. Dia milih kemana dia dituju. Nah, itulah manusia. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 88 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah dan dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, ya, di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amal-amalan yang telah mereka kerjakan. Atau diterjemahkan lahabitat anhum makanu ya malun, itu niscaya, ya, amalan-amalan yang dahulu selalu mereka kerjakan pasti lenyap dari mereka.
Kemudian dalam surah An-Nahl Allah berfirman, jadi sudah dikatakan tadi di bagian itu, bahwa jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak menyembah sesuatu pun selain Dia, dan kami pun dan demikian pun bapak-bapak kami. An-Nahl ayat 35 tadi sudah jelaskan, wa qala allazina asraku law sya'allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'ana. Itulah yang terjadi. Kemudian kepada berikutnya surah An-Nahl ayat 86 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza ra'al ladzina asraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzi kunna nad'u min dunik fa alqau ilaihimul qawli innakum lakazibun. Dan apabila orang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka berkata, ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu Seorang dengan yang orang kami lain sembah kita bisa selain ikut, masa dengan Engkau. anak sendiri Maka tak? jawabnya, fa'alqau ilaihimul qawla in kuntum lakazibun. Lalu sekutu-sekutu menjawab, mereka katakan kepada mereka, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang dusta. Kemudian kepada berikutnya, wa ma ja'alna alaihim hafizah. Kami tidak menjadikan kamu sebagai pemelihara bagi mereka. Kemudian dikatakan ayat An-Nisa ayat 80, Allah berfirman, "Ma yuti'illahu rasulahu wa ma yuti'illahu rasula faqad ata Allah wa man tawalla wa ma arsalna alaihim bihafiz." Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Barang siapa berpaling ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk memelihara mereka. Kemudian di ayat berikutnya, wa ma anta alaihim biwakil, Al-An'am 107, kamu sekali-sekali bukanlah pemelihara mereka. Demikianlah penjelasan apa yang kita baca dari tadabbur ayat-ayat ini. Maaf dengan agak cukup panjang. Demikian kami ucapkan terima kasih atas kesabaran ibu bapak menunggu penjelasan pembacaan ini macam waktu yang sangat lama. Namun demikian, apa ini mungkin ada kekurangan dan atas kesalahan mohon dimaafkan. Kemudian kepada Allah kami minta ampun atas kekeliruan kami, yang ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi